Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Zlatan Ibrahimovic redakan ketegangan di AC Milan usai kemenangan dramatis. Zlatan Ibrahimovic kembali menunjukkan perannya sebagai figur kunci di AC Milan. Kali ini dengan menjadi mediator dalam konflik yang melibatkan pelatih Sergio Conceição dan kapten Davide Calabria usai kemenangan 3-2 atas Parma di San Siro. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Ibrahimovic yang kini menjabat sebagai penasihat khusus di Milan langsung turun tangan untuk meredakan situasi. Ia pergi ke ruang ganti mendudukan Conceição dan Calabria bersama untuk membahas masalah tersebut. Ibrahimovic juga meminta Calabria berbicara kepada media terlebih dahulu guna menepis rumor yang bisa memperburuk situasi. Selain itu, Ibrahimovic meluangkan waktu 30 menit berbicara empat mata dengan Conceição di ruang ganti yang membuat sang pelatih terlambat menghadiri konferensi pers pasca pertandingan. Langkah ini dinilai berhasil menenangkan situasi yang berpotensi menjadi konflik besar. Peran Zlatan Ibrahimovic di Milan kini menjadi sorotan. Sebagai mantan pemain legendaris dan direktur yang bekerja bersama pemilik klub, Redbeard, banyak yang mempertanyakan batasan dan tanggung jawab pastinya di klub. Meski demikian, aksinya sebagai penengah menunjukkan betapa pentingnya figur Ibrahimovic dalam menjaga stabilitas internal klub. Di sisi lain, ketegangan juga terasa di luar lapangan. Ultras Curva Sud memilih untuk duduk diam sepanjang pertandingan sebagai bentuk protes terhadap pemilik Milan, Geri Cardinale. Mereka sebelumnya diminta untuk tidak lagi melontarkan hinaan atau seruan yang meminta Cardinale mundur dari posisinya. Kemenangan atas Parma mungkin memberikan sedikit kelegaan bagi Milan, tetapi konflik internal dan ketegangan dengan para penggemar tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi klub dalam waktu dekat. Pergantian Rafael Leo Theo Hernandez bikin pelatih lawan tercengang. Pelatih AC Milan Sergio Conceição membuat keputusan berani untuk mengganti Rafael Leo dan Theo Hernandez pada pergantian babak yang berujung kemenangan dramatis atas Parma. Ketika skor masih 1-1, dia menarik keluar Rafael Leo dan Theo Hernandez pada pergantian babak. Mereka diganti oleh Ismael Bennacer dan Davide Bartesaghi. Pergantian pemain itu membuat pelatih lawan tercengang. Ketika Theo dan Leo diganti, saya berpikir apa-apaan itu, kata juru taktik Parma, Fabio Peccia. Tetapi Milan memang memiliki skuad yang solid dan bisa membuat pertandingan jungkir balik. Hasilnya disayangkan bagi kami, tetapi saya akan terkejut kalau tidak ada reaksi dari Milan, ungkap dari Fabio Peccia. Conceição sendiri mengakui bahwa dia tidak puas melihat penampilan Leo dan Hernandez. Itu sebabnya dia langsung membuat keputusan mengganti dua pemain tersebut. Situasi ini bisa terjadi di mana Theo dan Leo menjalani laga yang buruk. Nama tidak penting bagi saya berpikir sesuatu yang berbeda dibutuhkan oleh tim. Theo serta Leo telah menjadi pemain yang sangat penting dan akan tetap seperti itu. Mereka akan bermain melawan Dinamo Zagreb. Jadi tidak ada yang perlu dibesar-besarkan, ujar mantan pelatih FC Porto tersebut. Kontrak 3 tahun untuk Gimenez. AC Milan bersiap kembali ke Feyenoord dengan tawaran yang lebih baik untuk memboyong pemain tim nasional Meksiko Santiago Gimenez. Sebelumnya, tawaran pertama AC Milan ditolak oleh klub Liga Utama Belanda Eredivisie tersebut minggu lalu. Menurut laporan, Rossoneri berupaya meyakinkan Feyenoord untuk menurunkan harga permintaan mereka sebesar 40 juta. Setelah mengumumkan perekrutan Kyle Walker pada Jumat malam, AC Milan berupaya menambah penyerang lain ke dalam skuad mereka di jendela transfer Januari. Menurut Fabrizio Romano, AC Milan tengah mempersiapkan tawaran resmi baru untuk Gimenez yang akan dikirim minggu depan. Kontrak hingga Juni 2028 plus opsi perpanjangan 1 tahun lagi telah disetujui secara prinsip karena penyerang Meksiko itu sangat ingin pindah. Matteo Morto dari Relevo mengonfirmasi bahwa tawaran resmi kedua akan segera diajukan. Rossoneri siap melakukan upaya finansial yang signifikan dan berharap bisa lebih dekat dengan permintaan Feyenoord.
Mantan pemain Cruz Azul itu telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan terkait kontrak berdurasi 3,5 tahun plus 1 kontrak opsional. Bagi Santiago Gimenez, ia melihat ini sebagai peluang karier yang penting dan yang ingin ia raih sekarang. Bahkan Record, media olahraga besar di Meksiko, telah mengungkap isyarat transfer atau kepindahan Gimenez dalam tajuk utama mereka. AC Milan, klub dengan jumlah kemenangan Liga Champions terbanyak kedua di dunia, telah mengirimkan tawaran resmi untuk Gimenez. Ini adalah saat-saat krusial bagi masa depan Bebote, dalam kurung, panggilan Santiago Gimenez, yang akan menggantikan Tammy Abraham di skuad Conceição. Mereka melanjutkan dengan menyatakan bahwa tawaran pertama adalah 30 juta, angka yang jauh dari 40 juta yang ingin diperoleh Feyenoord. Laporkan calciomercato.com, kontrak Santiago Gimenez akan berdurasi 4,5 tahun dengan nilai sekitar 2,5 juta per musim. Namun meskipun kesepakatan mengenai persyaratan pribadi telah tercapai, AC Milan masih perlu meyakinkan Feyenoord untuk menurunkan penilaian mereka sebesar 40 juta. Laporan pada hari Sabtu mengklaim bahwa tawaran awal untuk sang penyerang yang mencetak 2 gol melawan Bayern Munich di Liga Champions minggu ini adalah sebesar 30 juta. Calciomercato.com menyebut bahwa AC Milan diperkirakan akan mengajukan tawaran yang lebih baik pada hari Senin senilai sekitar 33,34 juta. Sergio Conceição ungkap insiden dengan Davide Calabria. Pelatih kepala AC Milan, Sergio Conceição, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai insiden yang terjadi dengan David Calabria setelah kemenangan dramatis melawan Parma. Kemenangan ini tidak hanya menandai comeback yang mengesankan, tetapi juga menyoroti dinamika tim di lapangan. Setelah pertandingan berakhir, Conceição terlibat adu mulut dengan Calabria, yang kemudian dibahas dalam wawancara pasca pertandingan. Apa yang terjadi di akhir pertandingan? Saya merasa gelisah setiap hari. Saya menonton pertandingan dan mendengarkannya dengan penuh semangat. Ada sedikit adrenalin. Ada situasi pertandingan yang saya bicarakan dengan Calabria dan menurut saya ada beberapa kata yang terlalu banyak. Ungkap Conceição kepada DAZN. Bagi saya, semua pesepak bola itu penting seperti keluarga. Jika saya punya anak yang berperilaku buruk, saya akan menegurnya. Dan di sini juga sama. Tidak ada kemunafikan, kami saling mengatakan hal-hal seperti laki-laki. Memang itu tidak menyenangkan, tetapi itu normal dalam sepak bola, kami tidak di gereja. Tim menyelesaikan kemenangan keempat setelah tertinggal sejak Anda tiba. Saya tidak menginginkan comeback ini dan saya ingin menang sebelumnya dan merasa nyaman. Namun ini adalah demonstrasi karakter dan semangat. Kami harus meningkatkan permainan kami. Anda membuat beberapa perubahan besar di babak pertama. Pilihan di babak pertama dibuat untuk meningkatkan tim terlepas dari nama-namanya. Theo dan Leo telah memberi kami begitu banyak hal di masa lalu, tidak ada yang perlu dikatakan, saya akan langsung mengatakan bahwa mereka akan bermain di Zagreb. Itu adalah pilihan pelatih, mereka membayar saya untuk ini. Apakah ada finisher yang hilang? Menurut pendapat saya, ada sedikit ketidakseimbangan antara fase menyerang dan bertahan yang saling terkait. Terkadang seluruh proses dan dinamika timlah yang harus memungkinkan kami mencapai 30 meter terakhir dalam posisi untuk mencetak gol. Kami harus meningkatkan fase bertahan, mereka mengerti di mana harus menekan lawan, tetapi hal-hal kecil lainnya juga diperlukan. Apa yang Anda katakan atau lakukan setelah pertandingan? Saya tidak akan mengatakan apa yang saya lakukan di ruang ganti, maaf atas keterlambatannya. Ada hal-hal yang harus direncanakan, besok kami bekerja untuk pertandingan Liga Champions. Banyak detail kecil dan pada akhirnya kami melihat jam dan banyak waktu telah berlalu. Tutup Conceição.